والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang syarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Kita sekarang berada pada halaman 185. Qala al-mu'allif asbahullah wa fi Sahih Bukhari an Ibnu Abbas fi qouli ta'ala, di dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian meninggalkan ilah-ilah kalian dan jangan kalian meninggalkan waddan, tidak pula suwa', tidak pula yaghuts, ya'uq dan nasra. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhi asma'u rijalis salihin min qaumin Nuh. Ini nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku, tatkala mereka mati, yakni halaku fi zamanin mutaqarib, yaitu mereka mati dalam waktu yang berdekatan, asifa alaihim qaumuhum. Kemudian kaum mereka merasa kasihan, wa hazanu, kemudian mereka sedih. Jadi mereka kasihan, mereka sedih. Alaihim, sedih terhadap kejadian tersebut, wasyaqa alaihim firaquhum, dan merasa berat berpisah dengan mereka. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, faja'ahum syaitan, tiba-tiba datanglah setan, wa zayyana lahum, setan tersebut menghias-hiasi untuk mereka, wa qala lahum, seraya berkata kepada mereka, sawwiru suwarahum, gambarlah gambar-gambar mereka. Wansibuha fi majalisihim, tancapkan gambar-gambar tersebut di majelis-majelis mereka, hatta tudzakiruhu, hatta tadhkuruhum, hingga kalian mengingat mereka. Tadhkuru ibadatihim, kalian akan ingat ibadah-ibadah mereka, wa tata'assau bihim, yang kalian nanti akan apa? Dan ikutilah kalian, ikutilah ibadah-ibadah mereka. Wa qasada al-khabith, wa qasada al-khabith. Jadi makhluk jelek tadi itu setan menginginkan an yasidahum wa yasid man ba'dahum, yaitu memburu mereka dan memburu orang-orang setelah mereka fi wuqu'i syirk, yaitu agar terjatuh dalam kesyirikan. Wa qad waqa'a ma arada al-khabith, dan sungguh telah terjadi apa yang diinginkan oleh al-khabith, itu setan. Fasawwaruhum wa nasabu suwarahum, akhirnya mereka menggambar gambar-gambar orang saleh tadi dan menancapkan gambar-gambar orang saleh tadi di fi majalisihim, di majelis-majelis mereka. Faja'ahumus syaitan ba'da, kemudian setelah itu datanglah setan, au ja'a man ba'dahum, atau datang orang setelah mereka, faqal, seraya berkata, innama san'a ulaikum hadzal amr, sana'u hadza li'annahum kanu yastaghitsuna bihim. Bayangkan ini. Sesungguhnya mereka-mereka ini melakukan seperti ini, mereka mengerjakan seperti ini dikarenakan mereka itu dahulu apa? Beristighatsah dengan mereka. Wa yanzuruna lahum, dan bernadar untuk mereka. Wa kanu yaqdumunahum atau yuqdimunahum ila ja'al jadab wal qahd. Dulu mereka orang-orang datang kepada orang-orang saleh tersebut apabila datang paceklik atau kemarau panjang. Fa yastaghitsuna bihim, kemudian mereka beristighatsah dengan orang-orang saleh tadi. Wa yughasun, dan mereka pun juga mau diistighatsai. Ila ghairi hadza min al-akadzib, dan selain itu berupa kedustaan-kedustaan yang dilontarkan oleh setan tadi dan orang-orang yang mengikuti setan tadi. Hatta abaduha min dunillah, sampai mereka beribadah atau menyembah orang-orang saleh tadi itu selain Allah taala. Ubidat wa sarat alihatun wa sarat alihatan fi qaumin Nuh. Akhirnya disembah mereka-mereka tadi itu, gambar-gambar tadi disembah dan menjadilah apa? Ilah-ilah di kaum Nabi Nuh. Faja'ahum Nuh alaihi salatu wasallam, kemudian datanglah Nabi Nuh alaihi salam, wa anzarahum, memperingatkan mereka, wa da'ahum, dan mendakwai mereka, wa abda wa 'ad, dan kemudian beliau menampakkan dakwahnya dan juga memulihkan kembali dakwah, walakinnahum abau wastamarru, tapi mereka enggan dan juga terus menerus ala tughyanihim, di atas apa? Kesesatan mereka, wa kufrihim, dan di atas kekufuran mereka, wa dhalalihim, dan di atas kesesatan mereka. Walam yu'min minhum illa qalil, tidak ada yang beriman di antara mereka kecuali sedikit. Bayangkan, 950 tahun berdakwah yang ikut cuma sedikit.
Jadi ini sebagai motivasi bagi kita semuanya, kalau berdakwah itu sabar. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan ingin cepat mendapat pengikut yang banyak. Itu bukan target kita. Target kita adalah menjadikan seorang sosok muslim sunni salafi yang kokoh di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan target kita mencari pengikut atau mencari peserta, bukan. Coba ingat-ingat kalamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Walaupun sendirian di kampung, di masyarakat, tidak masalah. Selama mencocoki al-haq, itulah jamaah. Naam. Jadi target kita adalah berdakwah, bukan mencari pengikut, bukan mencari peserta, bukan banyak-banyakan orang yang ikut dakwah kita, bukan. Tapi target kita dalam berdakwah adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat lagi, falamma istamarru fit tughyan wal kufr wad dalal. Kemudian tatkala mereka terus-menerus di atas kezaliman dan kekufuran serta kesesatan, amarallahu Nuhan bis-san'i as-safinah. Allah telah perintahkan Nuh untuk membuat perahu atau kapal. Fasana as-safinah, akhirnya Nuh pun membuat kapal atau perahu tersebut. Wa raqiba fiha huwa wa man amana ma'ah. Akhirnya beliau pun barakallahu fikum naik di atas perahu atau kapal tersebut dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Bayangkan, wa min kulli zawjayn itsnain. Ya, na'am, dan juga barakallahu fikum, na'am, yang ikut beriman kepada beliau tersebut. Berpasang-pasangan pun ikut juga di atas kapal tersebut. Tsumma arsalallahu al-ma'a 'ala ahlil ard. Kemudian Allah telah mengutus air bah untuk penduduk bumi, min fawq wa min taht, dari atas, dari bawah, hatta ghariqu 'ala akhirihim. Nah, sampai mereka tenggelam, atau orang yang belakangan semuanya pun apa? Intinya semua tenggelam. Bisa bihadza syirk, disebabkan karena kesyirikan ini. Bisa bihadza syirkul azim, disebabkan karena kesyirikan yang besar ini. Wa dzanbu al-wakhim, dan juga dosa yang sangat dahsyat dan besar. Na'udzubillah. Bayangkan anaknya sendiri ditanya oleh bapaknya, diajak, dibujuk, dirayu agar naik di atas perahu. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, sini kamu naik bersama bapak dan kamu jangan bersama orang-orang kafir, jangan bersama orang-orang mujrimin. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit itu biar selamat dari air bah, katanya. Apa kata bapaknya? Qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah pada hari ini kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati. Wa hala bainahumul maut fa kana minal mughraqin. Akhirnya terhalang-halangi antara keduanya Nuh alaihissalam dan anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam, wal iyad billah. Hadhi halul ghulu. Ada bi ahlihi ila hadil hal. Inilah keadaan orang-orang yang ekstrem yang ghulu, yang menghantarkan pelakunya kepada keadaan seperti ini, ila syirki billah wal kufri bih. Itu mengarah kepada kesyirikan kepada Allah dan kufur kepada Allah Ta'ala. Tsummal halak fid dunya wal adzab fil akhirah, na'udzubillah. Kemudian kebinasaan di dunia yang dia rasakan dan azab kelak di akhirat, na'udzubillah. Qaulu wa nusiyal ilmu, wa fi riwayat Bukhari wa nusikhal ilm. Kemudian dicabutlah ilmu, dilupakannya ilmu, yakni dzahabal ilm alladzi min ajlihi zayyana lahum syaitan. Hilangnya ilmu. Kalau ilmu sudah hilang, rusak keadaannya. Disebutkan di sini, hilangnya ilmu yang dengan sebab itu setan akhirnya menghias-hiasi mereka. Hadza taswir, dengan gambaran-gambaran dari itu. Hadzal ilm, na barakallahu fikum, ilmu ini dzahaba, sudah pergi. Wa ja'an nasun la ya'lamuna wa la yafhamun. Datanglah manusia-manusia baru yang mereka tidak mengetahui, tidak berilmu, tidak paham. Fa'abaduha, akhirnya mereka menyembahnya min dunillah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala anna al-ilma mata dzahaba min al-ard wa qa'a fiha al-batil. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ilmu itu sudah hilang dari muka bumi ini, maka pasti akan terjadi yang namanya kebatilan di situ. Datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rawi Muslim barakallahu fikum, dengan semakna Rasulullah SAW menyatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Syahidnya, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman, hingga ketika ilmu dicabut, kemudian diwafatkannya para ulama, tidak tersisa lagi di muka bumi ini seorang alim, orang yang berilmu enggak ada lagi. Akhirnya manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh, fasu'ilu fa'aftau. Mereka ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Waliyadzubillah.
Fal ilmu huwa alladhi yuharib bihil jahl. Ilmu itulah yang bisa memerangi kebodohan. Wa tuharib bihil fitan wasyurur wal kaba'ir wasyirkiyat wal bid'ah. Dan ilmu itulah yang bisa memerangi fitnah, kejelekan-kejelekan, dosa besar, kesyirikan-kesyirikan dan bid'ah-bid'ah. Fa idza matal ulama ahlul haq. Apabila ulama pemegang kebenaran dan mati, zaharatul jahiliyah, nampaklah jahiliyah kembali. Wa dhahar syirk, dan nampaklah kesyirikan, wal fasad, dan kerusakan fil ardi, muka bumi ini. Wa bihadza yu'lam syiddatul hajah. Oleh karena ini diketahui sangat butuhnya, bal syiddatud darurah, bahkan sangat darurat ila ilmu syariah, untuk mengilmui ilmu syariat. Ila wujudil ulama, yaitu kalau bisa diupayakan, sangat darurat sekali untuk adanya para ulama ahlu syara', yang mereka itu pemegang syariat, hatta yanfa'u an kitabillah, na barakallahu fikum, wa an sunnati Rasulullah SAW, hingga apa, mereka mampu menghilangkan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah apa yang dihilangkan, tahrifal ghalin wa ta'wil jahilin, yaitu tahrifnya orang-orang yang hulu dan juga ta'wilnya orang-orang bodoh, wa i'tiqadil mubtilin, dan juga keyakinan orang-orang ahli batil, wa hatta yanhaun nas 'anil bid'ah wal munkarat, hingga mereka mampu untuk melarang manusia dari kebid'ahan dan perkara mungkar, wa hatta yad'uhum lit tauhid wal iman was sunan, dan hingga mereka mau menyeru para ulama tadi, mendakwahkan mereka tauhid dan keimanan serta sunnah. Wa fi hadhil azminah al akhirah, di zaman-zaman sekarang, zaman-zaman akhir ini, wal qurun al akhirah, dan barakallahu fikum, abad-abad akhir ini, qallal ilm, sedikit ilmu, wa intashara syirk wal batil fid dunya, dan tersebarlah kesyirikan, kebatilan di dunia, wa intasharatil bid'ah, dan tersebarnya perkara-perkara bid'ah, wa qallal munkirun laha, dan sedikit sekali orang yang mau mengingkarinya sekarang. Min ahlil ilm, dari kalangan ilmu pun enggak mampu. Dari kalangan ahlul ilm pun sekarang enggak mampu, dan bahkan sedikit yang mengingkarinya. Contohnya saja sekarang antum saksikan. Kita saksikan bersama bagaimana para ahlul ulama, ahlul ilm yang terfitnah masalah gambar makhluk bernyawa. Bayangkan. Toleransi, ini adalah masalah ijtihadiyah, masalah khilaf para ulama, masalah furu', bukan masalah usul. Banyak alasan-alasan mereka lontarkan karena mereka tidak mampu mengingkari kembali, wal a'yadu billah. Nah, itu kemungkaran yang jelas, yang nyata, mereka enggak mampu. Dengan alasan ijtihad para ulama, dengan alasan ada dalilnya, yaitu para ulama membolehkannya. Dalil itu Al-Qur'an dan Sunnah, bukan fatwa ulama. Nah, Allah musta'an. Apa kata beliau? Wa intasharat syirk wal batil fid dunya, dan tersebarnya kesyirikan, kebatilan di dunia, wa intasharat bid'ah, dan tersebarnya kebid'ahan, wa qallal munkirun laha min ahlil ilm liqillatihim wa kasrati khusumihim, karena banyaknya musuh-musuh mereka dan sedikitnya ahlul ilm. Jadi kita sabar. Orang berdakwah itu harus sabar, menggunakan jiwa besar, tidak cengeng, tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggung, tidak mudah patah hati. Sabarkan, kuatkan jiwa dan raga kita. Nah, ilmu itu adalah besar, sehingga butuh orang-orang yang jiwa besar, yang memiliki jiwa besar, tidak cengeng, tidak sakit hati, tidak mudah tersinggung. Harus siap menahan resiko, siap menahan apa saja yang ada, dan siap miskin, siap fakir, siap hidup seadanya. Seperti itu ahlul ilm, dan orang-orang berilmu seharusnya seperti itu. Jangan mengejar kekayaan dunia, kekayaan harta, jangan. Harta itu akan habis. Akan habis seketika. Harta itu akan ditinggal di dunia, tidak dibawa, barakallahu fikum. Harta benda, rumah, mobil mewah, jabatan, kedudukan, mana ada dibawa ke kuburan? Tidak ada. Yang menyertai, menemani di kuburan adalah amalan saleh. Camkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Itu padahal dalam kuburan pakaian-pakaian mewah enggak dibawa, yang dibawa hanya beberapa helai kain kafan saja. Itu nanti belum dibangkitkan. Kalau dibangkitkan di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, apa yang dibawa? Tanpa sehelai pakaian. Allahul musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya dunia bukan milik kita. Dunia milik Allah Subhanahu wa taala, hanya kita ini mendapatkan titipan dunia ini untuk sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Permisalan kita hidup dunia itu enggak selamanya. Permisalan seperti apa? Orang yang singgah minta air minum, apakah dia ingin tidur di situ, bermalam di situ, tinggal selamanya di rumah tersebut? Tidak, hanya singgah minta air minum seperlunya, setelah itu pergi lagi. Dalam artian kita hidup dunia hanya sesaat saja. Ingat akhirat, jangan berambisius untuk mengejar dunia kemudian melupakan akhirat, jangan. Akhirat itu nomor satu. Akhirat itu nomor satu, barakallahu fikum. Hidup seadanya, sederhana, tidak masalah. Orang hidup sederhana, barakallahu fikum, itu adalah kehidupan yang mulia. Dalam artian hidup seadanya, secukupnya, yang ada disyukuri. Tidak perlu kita mengandalkan kekayaan-kekayaan, akhirnya hidup tidak pernah bersyukur, sehingga kurang terus, harta melimpah terasa kurang. Tapi kalau kita memiliki jiwa yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sederhana dan
pemberian yang sedikit tadi itu kita syukuri, rasanya tenang. Rasanya dunia itu sudah kita pegang. Rasanya kita ini adalah orang yang sekaya-sekaya atau orang yang terkaya di dunia ini. Karena apa? Karena mampu mengendalikan jiwa kita dan mampu untuk apa? Untuk bersifat atau berbuat merasa secukupnya. Merasa cukup dengan sesuatu yang ada tadi itu. Na'am barakallahu fikum, cukup sekian dulu. Tadi itu sekedar selingan dan nasihat bahwasanya kita hidup di dunia tidak selamanya. Oleh karena itu hendaknya mempersiapkan amalan-amalan kebaikan untuk akhirat kelak, dan perlu diperhatikan di sana ada kaidah yang sangat penting, kejarlah akhirat, dunia pasti akan dapat. Tapi kalau kita ngejar dunia belum tentu akhirat dapat. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.